Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi teman-teman. Sesuai video saya kemarin, jadi di video kali ini saya akan jelaskan atau saya akan tunjukkan beberapa hal mengenai pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan kemarin ada mengenai propeller, ada mengenai modulus, ada mengenai las. Nah, di video kali ini sambil kita lihat-lihat proses lanjutan pembangunan itu takbut 22 meter ini, nanti akan saya tunjukkan. Yang pertama yaitu Pak, pengelasan itu di kapal itu luar dalam, dilas luar dalam atau gimana, nanti akan saya tunjukkan. Sama ini modulus, fungsi modulus di dalam konstruksi kapal itu apa sih? Nah, nanti akan saya tunjukkan secara ya gambaran secara sederhana saja lah di video ini, sambil saya tunjukkan hal-hal lain juga tentunya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, proses pembangunannya sudah sampai sekian ya. Nah, ini itu wheel hose sudah ready, tinggal pasang jendela-jendelanya atau kacanya, kemudian pintu-pintu juga. Lalu di depan ini sudah mulai pasang draft mark ya, draft mark. Nanti draft marknya itu di depan dan di belakang. Nah itu, kemudian di belakang sana ada pemasangan skek. Saya tunjukkan draft mark dulu. Nah ini, sebelum dipasang draft mark ini diukur, dicari titik nolnya. Nah, banyak juga orang yang masang draft mark ini salah karena titik killnya atau baseline-nya itu tidak diambil dari kill. Jadi dia turun, misalnya ada skek yang turun dari baseline, itu dia dihitung nol. Sebenarnya itu ya bisa juga, tapi yang depan juga harus gitu. Karena di depan ini di nolnya diambil di bottom, makanya di belakang juga harusnya nolnya di bottom. Jadi seperti ini. Nah, ini. Oke. Jadi sebelum dipasang kita marking dulu angka-angkanya. Nah, ini. Kelihatan ya? Seperti itu. Nah, kalau di depan nolnya diambil di bottom, maka di belakang seperti saya ada contoh ya ini ya. Kebetulan ini skeknya juga dia turun dari bottom. Nah, turun dari bottom. Di belakang ini nolnya tidak boleh diambil di skek. Kebanyakan kapal-kapal yang dibangun di sini itu nolnya itu diambil di bawah skek ini, sedangkan skek ini turun sekitar 40 cm dari bottom. Kalau kita lihat itu skek ini turun sekitar 40 cm dari bottom. Makanya nolnya nanti ya harus lurus bottom, karena di depan nolnya diambil dari bottom. Kecuali kalau sepakat di belakangnya ambil dari baseline, dari skek, di depannya juga harus ngikuti dari skek. Jadi harus sama antara draft depan dan draft belakang. Nah, ini adalah konstruksi skeknya. Konstruksi skeknya seperti ini. Nah, itu tadi adalah sekilas mengenai draft mark dan konstruksi skek. Nanti akan saya tunjukkan ketika platnya udah dipasang, gimana cara pengelasannya. Ada namanya slot well, itu seperti apa. Ya mungkin teman-teman yang sudah expert, sudah tahu, alah itu aja dikasih tahu. Ini sekali lagi video ini saya buat untuk teman-teman yang ingin belajar, belum tahu kapal, sehingga tahu konstruksinya seperti apa. Nanti kalau sudah terpasang plat skeknya nanti akan saya tunjukkan di video berikutnya. Nah, sekarang sebelum saya tunjukkan mengenai pengelasan dan modulus, ini saya perlu kasih tahu ke teman-teman bahwa nanti mungkin minggu depan kita sudah mulai marking ya, marking untuk pembuatan oil bars baru. Ini platnya sudah di sini ya. Insya Allah nanti akan ada banyak pengetahuan tentang konstruksi, terutama di double bottom, kemudian di cargo tank nanti akan saya rekam semuanya seperti itu. Nah, untuk las pengelasan, teman-teman kemarin nanya dilas luar dalam atau tidak. Nah, di sini saya mau jelaskan, Bang, minta kapur Bang, ada kapur Bang. Ini mau ngajar anak-anak loh Bang, kita kan jadi guru sekarang Bang. Bentar, makasih Bang ya, pinjem ini. Nah, jadi pengelasan seperti yang teman-teman lihat di sini, mohon maaf ya, agak itu. Nah, di sini ada nut ya, ada nut.
nut ini dia longgar. Jadi ketika kita masang itu tidak boleh terlalu rapat ya. Karena diperlukan penetrasi ya. Jangan bayangkan yang aneh-aneh saya ngomong penetrasi ya. Jadi kalau pengelasan di kapal itu begini. Ada plat seperti ini. Nah, ini. Nah, ini. Oke. Anggap aja ini plat ya, potongan plat. Nah, ini di atas dilakukan pengelasan. Misalnya ini di luar ya, ini di luar. Atau ini dalam, atau sebaliknya ya, atau sebaliknya. Tergantung posisi pemasangan platnya. Ketika ini sudah dilas ya, sudah dilas seperti ini. Nah, ini dilas. Nah, ini dilas ya. Ini misalnya las-lasan ya. Nah, ini. Kalau ini penetrasinya bagus, ini tidak perlu digojing. Namanya ada gojing, sudah saya pernah tunjukkan, saya tunjukkan di video sebelumnya. Gojing itu tujuannya yaitu ketika penetrasi las-lasan ini tidak bagus. Ya, tetap akan dilas bolak-balik di luar dalam seperti ini. Ini nanti dilas dari luar ya. Kemudian dari dalam juga dilas. Nah, seperti ini. Jadi contohnya plat itu seperti ini. Kalau dia masuknya las-lasan yang dari sisi ini itu bagus, ini tidak perlu digojing, tinggal ditambah saja las-lasan di belakang sini. Nah, seperti itu. Tapi kalau penetrasinya kurang bagus, misalnya dia di dalam sini, kalau kita ngelas kan cuma sampai sini nanti. Nah, di sini akan ada ruang kosong yang nantinya akan, kalau misalnya terjadi oksidasi, dia akan korosi. Sehingga perlu digojing sampai ketemu dia punya kampolas yang dari luar atau dari dalam itu. Dan di sini dilas lagi. Jadi intinya itu joinan di kapal plat ini sambungan join itu dia harus dilas luar dalam. Semuanya dilas luar dalam. Nah, tadi itu mengenai pengelasan. Sekarang menjawab mengenai modulus ya. Modulus itu apa sih? Secara teori perhitungan modulus itu sama dengan W modulus itu ya, W modulus sama dengan tegangan dibagi regangan. Nah, tegangan itu apa? Tegangan itu yaitu apa? Material yang menerima gaya ya. Jadi kembali ke rumusnya lagi, tegangan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Nah, di sini ada luas penampang. Jadi modulus itu hubungannya yaitu dengan penampang atau ukuran dari konstruksi ini. Gunanya apa? Ya gunanya untuk menentukan ini, menentukan besarnya atau mengimbangi besarnya tegangan. Jadi kalau dari persamaan ini kita lihat, ketika tegangannya besar ya, tegangannya besar, maka modulusnya akan besar. Seperti itu. Kita tidak perlu, bukan tidak perlu ya. Saya tidak perlu fokus ke ini regangan itu atau regangan atau E itu delta L dibagi L0. Jadi panjang suatu material ya, panjang suatu, misalnya ada plat panjangnya 10 cm, kemudian ketika ditarik dia menjadi 11 cm. Ini namanya regangan. Jadi delta L 11 dibagi 10 ini namanya regangan. Nah, kembali ke modulus lagi. Modulus itu hubungannya antara tegangan. Nah, tegangan sendiri hubungannya dengan ini luas penampang. Jadi modulus itu adalah gimana suatu beban itu bisa ditahan dengan mempertimbangkan luas penampang. Jadi misalnya kalau kita punya plat 10 mili bisa nahan 10 ton. Ketika kita mau memberikan beban 20 ton, tentunya 10 mili itu tidak cukup. Kita harus menghitung lagi supaya modulusnya ini sesuai dengan tegangan. Nah, jadi fungsi modulus dalam konstruksi kapal ya penting sekali, karena semua konstruksi ini dari mulai siku, web, kemudian semuanya itu bergantung ke modulus. Sekali lagi tergantung tegangannya. Tegangan yang diterima konstruksi itu berapa, di daerah mana, sehingga modulusnya akan berpengaruh. Jadi misalnya kita menghitung konstruksi ya, menghitung konstruksi di lambung, konstruksi di bagian lambung, itu ketemu modulusnya di lambung itu berapa ya. Modulus di lambung berapa, itu nanti kita menyesuaikan dengan sikunya. Jadi di kapal itu ada daftar modulus untuk siku-siku ini. Nah, siku-siku ini ya, siku misalnya ini siku bukan merin ya, yang kita pakai di Pontianak ini, terutama di tempat kami itu sikunya siku equal. Sebenarnya tidak boleh ini bukan siku merin. Nah, siku-siku ini sudah ada daftar modulusnya. Jadi misalnya kita lagi menghitung konstruksi di bagian lambung, ketemu modulusnya 10, kita cari siku dengan modulus 10.
seperti itu. Nah misalnya kita ketemu di deck kita perlu siku dengan modulus sekian, setelah kita hitung ya, maka kita mencari siku di tabel itu. Kita tidak perlu menghitung modulusnya siku itu satu-satu. Jadi di pabrik sepertinya sudah menyediakan daftar modulus itu. Jadi kita tinggal menentukan saja, kita ngitung modulus dari konstruksi ini di masing-masing bagian. Kemudian kita tinggal pilih yang sesuai, tentunya lebih besar. Karena modulus yang kita hitung itu adalah modulus minimum. Sehingga kita harus cari profil atau siku yang modulusnya maksimum di atasnya itu. Oke, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat atau paling tidak menghibur. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.